Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita tetap semangat dan tetap bersyukur walau sampai saat ini kita belum dapat berjumpa bertatap muka dalam ibadah di gedung gereja karena keadaan belum memungkinkan. Tetapi kita terus bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus tetap menyediakan kesempatan dan sarana bagi kita untuk beribadah secara online. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk masuk dalam ibadah hari Minggu yang kelima di bulan Agustus tahun 2020. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan lagu Besar Anugerah. Kita tahbiskan ibadah kita di hari Minggu ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu.
Nats pembimbing kita pada minggu yang kelima tanggal 30 Agustus 2020 diambil dari surat pertama Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua hingga yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jemaat, silakan duduk. Kita akan membacakan pembacaan hukum Allah yang diambil dari surat Roma pasal 12 dan pasal 13 yang kita akan baca secara berbalasan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hidupmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu, ini yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Pengakuan dosa. Setelah kita mendengar tata hidup baru dan menyadari segala kekurangan kita, maka baiklah kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang ada di sorga, tetapi yang kami percaya juga ada di antara kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan kesalahan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Engkau mengenal kami sampai ke lubuk hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mohon, ya Tuhan, kasihani dan ampunilah segala dosa kami demi kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ya Tuhan, sucikan dan baharui hidup kami agar kami menerima damai sejahtera-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengampunan dosa dan berita anugerah. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sabda Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Aku telah datang hendak mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Siapa yang datang kepadaku tidak pernah aku membuang dia keluar. Segala puji bagi Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Bapa kepada kami semua, sehingga kami dapat melewati hari-hari hidup kami, dan saat ini kami kembali bersekutu bersama dengan keluarga di dalam ibadah di hari Minggu yang terakhir di bulan Agustus tahun 2020 ini. Ya Roh Kudus yang mendiami hati kami, berikanlah kemampuan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan juga kemampuan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Pembacaan firman Tuhan bagi kita semua di minggu yang kelima di bulan Agustus 2020 ini diambil dari Matius pasal 20, Matius pasal 20 ayat 20 hingga 28. Demikian firman Tuhan. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pun di persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Sia-sia
Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami yang selalu nyata bagi kami, sehingga kami selalu menikmati hidup ini hanya bersama dengan Engkau. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini, dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bagian Alkitab yang baru saja kita baca di hari Minggu ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu karakter pemimpin atau pelayan Kristen. Definisi secara singkat tentang pemimpin adalah orang yang memimpin suatu kelompok, misalnya seperti keluarga, komunitas masyarakat, suku, lembaga, hingga sebuah negara. Setidaknya seorang pemimpin, dia harus memiliki beberapa atau minimal seorang yang dipimpinnya. Misalnya, di dalam kehidupan pernikahan, maka biasanya suami adalah seorang pemimpin. Ada juga pandangan yang lain tentang apa itu pemimpin. Greenleaf, dia berpendapat bahwa seorang pemimpin adalah pelayan publik yang memberikan pelayanan kepada orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari definisi ini dapat disimpulkan berarti kita semua adalah pemimpin. Baik kita sebagai pendeta, hamba Tuhan, sebagai anggota BPMJ, sebagai majelis jemaat, sebagai koordinator dan pengurus KWP, pengurus PLK, guru sekolah minggu, kita adalah pemimpin, kita adalah pelayan, dan juga di lingkup masyarakat atau di lingkup keluarga dan lain-lain. Tugas seorang pemimpin adalah pelayan publik, dan tugas dari seorang pelayan adalah melayani. Maka kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk melayani Tuhan, dan kita dipercayakan berbagai bidang atau ladang pelayanan sesuai dengan panggilan dan talenta kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melayani membutuhkan motivasi yang kuat dan benar, karena tanpa motivasi yang kuat dan benar, pelayanan itu tidak akan sampai pada tujuan yang benar. Untuk itu, sebagai pemimpin atau pelayan Kristen, kita perlu memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, yang harus terus kita kembangkan jika kita mau pelayanan yang dipercayakan kepada kita menjadi efektif. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil yang kita baca di hari Minggu yang kelima ini adalah percakapan antara Yesus dengan Salome, ibu dari Yakobus dan Yohanes, yang meminta kepada Yesus agar memberikan perintah supaya kedua anaknya boleh diposisikan di kanan dan kiri Tuhan Yesus. Peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem. Yerusalem adalah pusat pemerintahan pada saat itu. Sehingga di benak para murid dan pengikutnya, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka berpikir ini adalah awal dari perebutan kekuasaan dari tangan Romawi,
dan melihat kuasa yang dimiliki oleh Yesus, mereka yakin dan pasti bahwa kerajaan itu akan jatuh ke tangan Yesus. Dan ketika Yesus menjadi raja, maka pasti yang diangkat menjadi nomor 2 dan 3 adalah pengikut-pengikut dan para murid. Bagi orang Yahudi, mereka masih menaruh harapan besar kepada Yesus sebagai Mesias dan pembebas secara duniawi. Mesias bagi orang Yahudi itu identik dengan kemuliaan dan kekuasaan. Mereka masih mengharapkan dan merindukan kembalinya kejayaan bangsa Israel seperti pada masa Raja Salomo dan Raja Daud. Dan pola pikir seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu kuat sehingga sulit untuk mereka menerima pemahaman yang baru. Namun Yesus yang diakui sebagai Mesias oleh para murid, justru dia memberitakan kematiannya di ayat 17 hingga 19. Yesus menjungkir balikan kenyataan. Yesus tidak takut dan menyerah untuk mewartakan sabda kasih Allah dalam melakukan kehendak Bapanya, sekalipun dia harus mengalami penolakan, penderitaan, dan kematian. Yesus di dalam puncak pelayanannya justru dia memberikan nyawanya untuk tebusan dosa kita manusia. Kematian Tuhan Yesus menjadi bukti yang nyata kerendahan hati Yesus, sekaligus juga penggenapan nubuatan hamba Allah yang menderita dan kebesaran dirinya agar manusia mendapat pengampunan dan jaminan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui jalan salibnya, Yesus mengajarkan dasar kepemimpinan Kristen sejati, yaitu menjadi hamba yang setia melayani sesama. Maka tempat di sebelah kanan atau kirinya pasti diberikan kepada kita yang mampu hidup seperti dia, yakni penuh kasih, semangat melayani sesama, penuh pengorbanan, kerja keras tanpa sungut-sungut, dan tanpa pamrih bagi kebahagiaan orang banyak. Duduk di sebelah kanan dan kiri juga dapat berarti bahwa kita jangan berfokus kepada apa yang akan kita peroleh, namun marilah kita kerjakan bagian kita dan kita menerima semua konsekuensi dari apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita. Karena kita tahu bahwa upah bagi kita yang setia sudah tersedia dari Bapa. Sebagaimana Kolose 3 ayat 24, di situ Paulus menegaskan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sifat manusia pada umumnya, termasuk saya dan saudara-saudara, ingin menjadi orang yang terkemuka, ingin merebut posisi utama, senang diperlakukan secara khusus atau istimewa, sehingga dengan sifat demikian, maka kita mempunyai beragam cara dan upaya untuk melakukan sesuatu, membuat supaya diri kita terhormat dan berharga. Bahkan untuk mendapat perlakuan istimewa dan utama, tidak sedikit dari kita yang rela membayar harga atau berusaha untuk menunjukkan
dan menyatakan keunggulan dan keutamaan kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga semangat yang ada, semangat yang diberlakukan dalam hidup bersama adalah semangat untuk bersaing, semangat untuk mengalahkan yang lain dan menjadi yang terutama. Dan sebagai kenyataannya, ketika kita melakukan hal-hal demikian, maka banyak kali atau terkadang seseorang mendadak menjadi tuan setelah dia mendapat kursi kekuasaan. Jabatan dan kekuasaan seakan membuat orang lupa akan janji dan motivasi awalnya. Manusia lekas lupa untuk melayani karena hanya ingin dilayani semata. Yesus dalam pembacaan Injil hari ini menjelaskan misi perutusannya. Dia adalah Tuhan yang hanya ingin melayani, bukan untuk dilayani. Melalui bacaan ini juga Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengoreksi sekaligus mengingatkan dan menegaskan kepada para murid tentang arti penting sebuah kekuasaan. Seorang penguasa harus memiliki kemampuan atau kemauan untuk melayani sesama. Dan pelayanan yang diberikan harus dijauhkan dari kehendak untuk mencari keuntungan. Pelayanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu murni digerakkan oleh cinta kasih, bukan oleh motivasi, mencari popularitas, bukan pencitraan, dan bukan demi uang. Kita pun seringkali mudah tergoda untuk mencari keuntungan dari setiap pelayanan yang kita berikan. Kita enggan memberi bantuan karena kita takut tidak mendapatkan apa-apa dari pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kiranya menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah memberi teladan di ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu pertanyaannya bagi kita semua sebagai para pelayan atau pemimpin, bagaimanakah karakter seorang pemimpin, seorang pelayan, agar kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Karakter yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin atau pelayan, termasuk saya dan saudara-saudara sekalian, adalah yang pertama, di ayatnya yang ke-26 dan 27 berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Karakter yang pertama yang harus kita miliki adalah kerelaan kita semua untuk menjadi hamba. Seorang pemimpin atau seorang pelayan dipanggil untuk melayani mereka yang dipimpin. Jadi kita dipanggil untuk memimpin jemaat kita, untuk memimpin kelompok kita, untuk memimpin keluarga kita. Para pemimpin harus rela menjadi rendah. Seorang pemimpin harus rela menjadi hamba. Alangkah indahnya bila di antara kita satu dengan yang lain rela saling melayani. Inilah juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Kerajaan yang dipimpin oleh Allah, yaitu oleh
Allah yang rela melayani dan berkorban mati di kayu salib bagi kita semua. Siapa yang ingin menjadi pemimpin, dia harus menjadi yang paling rela berkorban dan yang paling rela untuk melayani. Terlebih jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi atau kondisi yang kita alami bersama saat ini, sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang berhati pelayan atau berhati hamba. Yang kedua, karakter yang harus kita miliki adalah kerelaan untuk mengarahkan orang-orang yang kita layani atau yang kita pimpin itu untuk melihat kebenaran Kristus. Dan sebagai konsekuensi dari karakter ini, jemaat sekalian, seorang pemimpin atau pelayan harus lebih dahulu mengalami kasih dan kebenaran Allah dalam hidupnya sehari-hari. Seorang pemimpin harus tahu kemana akan menuntun orang-orang yang dipimpinnya. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, dia menuntun domba-dombanya menuju tempat yang aman, tempat yang tenang, di mana sang gembala berada. Demikian juga kita sebagai pemimpin atau pelayan Kristen, kita harus meneladani Kristus. Nats pembimbing kita hari ini 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 mempertegas tugas kita semua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pemimpin atau pelayan harus tahu kemana kita menuntun orang-orang yang kita layani. Setiap kita harus mengarahkan orang untuk melihat Kristus dan apa yang dikerjakan di tengah-tengah pergumulan dan zaman yang kita jalani saat ini, di mana kita semua harus meninggikan anaknya yang kudus. Siapapun kita, dimanapun kita harus tahu bahwa Allah ingin prinsip-prinsip kebenaran dari kerajaannya diterapkan di tempat di mana kita melayani. Mungkin kita belum bisa membuat banyak orang menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, paling sedikit kita harus bisa membuat mereka menjadi pengikut kebenaran Kristus, yaitu prinsip dan cara hidup yang sesuai dengan prinsip di dalam kerajaan Allah. Ada satu kisah nyata yang menggambarkan bahwa kehidupan seorang pelayan itu harus membawa ciri kehidupan Kristus di dalam seluruh kehidupannya sehari-hari. Di dalam hidupnya kita tahu semua Mahatma Gandhi, dia adalah tokoh pejuang kemerdekaan di India dengan cara damai. Sering dia mengutip khotbah di bukit Matius 5-7 itu dan ajaran-ajaran Kristus yang lain. Pada suatu waktu ada seorang misionaris bertanya kepadanya, dia bertanya begini, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikut Kristus? Lalu jawab Gandhi, saya tidak menolak Kristus. Saya suka dengan Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Nah, saudara-saudara, ini memang pengalaman yang dialami oleh Mahatma Gandhi. Waktu itu pengalaman ini ketika dia masih muda,
Dia bekerja sebagai seorang pengacara dan bertugas di Afrika Selatan yang pada saat itu menganut sistem apartheid, yaitu pembedaan kulit hitam dan kulit putih. Dan sebagai anak muda, Gandhi ini sangat tertarik dengan ajaran kekristenan, sehingga dia selalu mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus. Dia sangat serius, dan pada satu waktu dia masuk dalam satu gereja di dekat tempat tinggalnya, dan dia masuk di dalam gereja itu pada hari Minggu. Tetapi ketika di depan pintu ada seorang penerima tamu menghadang dia dan berkata bahwa, "Mau kemana kamu orang kafir?" Tanya seorang pria berkulit putih yang pada waktu itu menjadi penerima tamu. Dia bertanya dengan angkuh. Lalu Gandhi menjawab, "Saya ingin mengikuti ibadah hari ini di sini." Lalu sang penatua yang menjadi penerima tamu, dia membentak Gandhi, katanya, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini atau saya akan meminta orang untuk melemparkan engkau keluar." Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu kita renungkan bahwa menjadi seorang pemimpin, seorang pelayan, bukan berarti kita menjadi penguasa yang memerintah dengan tangan besi seperti di ayat 25. Tetapi kita menjadi hamba yang melayani karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Bila kita ingin menjadi pemimpin atau seorang pelayan yang berkenan di hadapan Allah, maka kita harus menanggalkan jubah dalam tanda petik, yaitu harga diri kita, status kita, ego kita, kesombongan kita, serta segala macam atribut yang menjadi kebanggaan kita, untuk kemudian kita menjadi seorang hamba yang melayani. Menjadi pemimpin yang berhati hamba, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berarti atau bukan berbicara tentang aktivitas fisik saja, tetapi berbicara tentang kerendahan hati. Pemimpin yang tidak rendah hati akan cenderung semena-mena. Dia akan memandang remeh dan tidak menghargai orang yang dipimpinnya, tetapi hanya menuntut dihormati. Kerendahan hati juga berbicara tentang kerelaan orang yang kita pimpin menjadi lebih besar, bahkan melebihi diri kita. Kita berlapang dada karena ada teman-teman kita yang lebih mampu dari kita. Kita harus bersifat legowo atau dalam bahasa Sangir melondo. Kita harus lapang dada. Jangan kita saling sikut supaya orang tidak menduduki jabatan itu. Kita cari alasan yang macam-macam sehingga kita yang duduk di jabatan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin atau pelayan Kristen adalah melayani bukan dilayani, memberi teladan bukan memerintah dengan semena-mena. Pemimpin atau pelayan yang melayani pasti dia akan melakukan tugas pelayanannya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Dia akan melakukan pelayanannya semaksimal semampunya, bukan semaunya. Dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegaskan dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya." Jadi kita semua adalah hamba atau pelayan dari
Tuhan Yesus Kristus. Jadi karakter yang harus kita miliki adalah karakter seorang hamba atau pelayan. Tuhan memberkati kita dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat, dan mari kita mengucapkan pengakuan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, sumber pengharapan dan hidup kami. Kami bersyukur kami dapat beribadah di hari Minggu ini ya Tuhan, walau masih dalam kondisi yang sangat terbatas. Kiranya kami memperoleh semangat keberanian, keteguhan iman, kesetiaan kami dalam melayani, dan kami mampu merasakan perubahan hidup dengan satu motivasi, yaitu hidup untuk menyatakan karya-karya Kristus melalui kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk menghidupi firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesatuan hati dari jemaat kami. Kiranya kami tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan untuk mencari Tuhan, walaupun aktivitas gerejawi kami terbatas atau dihentikan sementara waktu, tetapi kami tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah kebaktian online dan persekutuan bersama dengan keluarga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati setiap anggota keluarga kami ya Tuhan. Berkati anggota keluarga jemaat kami dimanapun mereka berada, yang terpisah oleh karena pekerjaan sebagai pelaut ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang memisahkan mereka dari keluarga mereka dan jemaat ini. Kami percaya dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau juga ada bersama dengan mereka. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang berhari ulang tahun pada tanggal 25 dan 26 Agustus, untuk Saudari Evita Veronica Sipahutar, Saudara Nathanael dan Rafael Bahebang Sawang. Biarlah sukacita mereka Tuhan selalu dilengkapi dan disempurnakan oleh Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan di masa muda mereka, sehingga mereka pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan dan menghormati orang tua.
Kami berdoa untuk anggota jemaat yang di dalam pemulihan karena beberapa waktu yang lalu mereka dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Penatua Ibu Palele Kirimang, juga Saudara Doni Rudolf. Biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu kami percaya dirasakan oleh mereka. Engkau Allah yang selalu melakukan hal-hal besar dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berharap dan berseru kepadamu. Berikanlah kekuatan kepada mereka Tuhan dalam menjalani masa pemulihan mereka, dan Roh Kudus mengaruniakan kesabaran kepada mereka, kepada sanak keluarga yang mendampingi mereka di dalam menjalani masa pemulihan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua yang lanjut usia yang ada di jemaat kami. Kiranya Roh Kudus menjaga dan melindungi mereka, agar mereka terhindar dari berbagai mara bahaya dan mereka selalu ada dalam rasa syukur dan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan anggota jemaat kami dan kami semua yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha, pekerjaan, tekanan hidup, persoalan rumah tangga, dan keluarga. Kiranya oleh belas kasih-Mu ya Tuhan, kami dapat menghadapi dan menjalani setiap situasi dan tekanan ini dengan penuh rasa syukur. Karena kami percaya ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan bagi setiap anak-anak-Mu yang dengan setia berseru dan berharap kepadamu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk beberapa anggota jemaat kami yang memberikan tenaga, waktu, dan pikiran mereka bagi pemain musik, tata usaha, petugas multimedia, dan kostor. Biarlah ya Tuhan, mereka diberikan sukacita dalam membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat kami ini. Kiranya sukacita memberi selalu mewarnai kehidupan berjemaat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih belajar dari rumah. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka memiliki semangat dan kedisiplinan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka ketika mereka ada dalam pergaulan bersama dengan teman-teman mereka di luar rumah. Kami yakin Tuhan, Engkaulah yang selalu memberi kekuatan kepada setiap anak-anak kami agar mereka terhindar dari godaan dan jerat yang menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu kami semua yang ada di Jemaat Gemis Depok Tuhan. Kiranya oleh kuasa firman-Mu yang baru saja kami baca dan renungkan, semakin menyadarkan akan tugas dan panggilan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang harus melayani pekerjaan Tuhan dan sesama dengan setia, semaksimal mungkin, dan juga efektif. Demi kemurahan-Mu ya Tuhan, kami memohon doa ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami. Biarlah hikmat daripada-Mu ya Tuhan menuntun para pemimpin kami, sehingga dengan hikmat dari Tuhan, mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang benar di dalam memimpin bangsa dan negara ini, sehingga ya Tuhan, kami semua mendapatkan sukacita, kesejahteraan, kebaikan di hampir seluruh lapisan masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah di Indonesia, kiranya diberikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi pandemi COVID-19 sampai saat ini. Berkati ya Tuhan akan pengembangan riset atau uji klinis dari vaksin COVID-19 ini yang sedang diupayakan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para peneliti dan ilmuwan, sehingga semua ini dapat menjadi pemulihan atau alat-Mu ya Bapa di dalam
mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat agar tetap bersatu padu dan mengikuti setiap himbauan dari pemerintah dan tidak mudah terhasut oleh pemberitaan-pemberitaan yang memicu kekacauan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu di dalam masa-masa sulit ini dan situasi apapun yang kami alami yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk terus dapat meneladani Engkau, Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Gembala yang setia, yang rela menyerahkan nyawa bagi kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami akan mengakhiri syafaat kami ya Tuhan di hari Minggu ini dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Diundang berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera, lalu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.